Hai hai hai. Assalamualaikum. Salam jumpa kembali guys. Jadi kemarin sudah Sabtu Minggu ya, kita nggak mengudara. Jadi hari ini kita mengudara di ruangan aja. Ini guys, jadi intinya di sini saya tidak merasa pintar ya, tidak merasa pintar. Saya hanya sekedar berbagi ilmu aja yang saya tahu. Istilahnya kalau memang ada kesalahan dalam video saya, minta tolong dikoreksi. Intinya di sini saya hanya belajar gitu. Oke, jadi saat ini kita akan membahas masalah fire alarm guys. Fire alarm ini adalah salah satu alat yang fungsinya sangat-sangat penting sekali. Mau di kapal, mau di pesawat, mau di gedung. Nah, ini harus ada yang namanya fire alarm dan ini adalah kelas. Jadi fire alarm ini fungsinya untuk mendeteksi kebakaran guys. Jadi barangkali ada guys-guys penggemar saya yang menonton kalau tidak paham namanya fire alarm. Nah, jadi untuk fungsinya untuk mendeteksi kebakaran ya atau asap juga. Ini fire alarm. Kali ini saya akan mencoba membagikan apa ya sedikit pengetahuan saya. Jadi kita sekarang membahas fire alarm Autrosafe 4 AS 2000. Ini terpasang di kapal-kapal pelni guys, termasuk KM Kelut, KM Bukit Raya, KM Bukit Siguntang. Ini yang saya tahu ya. Nah, jadi sistem daripada fire alarm ini guys, ini dia memakai software guys. Jadi bukan konvensional ya, yang kayak di kapal-kapal barang yang atau kapal-kapal perintis yang dipegang PT PLN. Jadi ini sedikit agak ruwet ini guys. Jadi kita harus punya softwarenya. Nah, kalau menurut saya ya, yang namanya software itu harusnya kita punya. Saya kan orang PLN ya, harusnya kita punya karena kita beli. Software ini adalah harusnya bawaan daripada perangkat tersebut. Tapi saya nggak punya guys. Tapi saya akan mencoba apa ya istilahnya menguraikan. Jadi sistem kerjanya itu kayak apa sih? Seperti itu guys. Jadi gini guys. Jadi yang pertama sistem alarm Autrosafe 4 ini ya untuk AS 2000 sebelum dipergunakan tuh kita mau cek lah pakai komputer ya, pakai laptop. Jadi pertama-tama kita harus menyiapkan sistem Windows XP, bukan Windows yang lain ya, Windows XP ya, yang bisa Windows XP atau Windows NT itu ya. Nah, untuk RAM-nya adalah 32. Ini guys yang support untuk Autrosafe 4 ya. Nah, yang kedua caranya adalah dengan menginstal perangkat lunak Autrosafe 2000 ya, Icon Autronica. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menghubungkan komputer atau laptop dengan modul komunikasi WS 2000 yang terdiri dari satu modul daya BSS 310, satu modul komunikasi DSL 310. Nah, 1 sampai 7 itu untuk driver loop ya. Jadi ini harus kita install guys. Nih, supaya nanti pada saat kita konekkan untuk apa namanya serial, kabel serialnya itu dia langsung terbaca sesuai dengan komunikasi yang kita inginkan ya, yang Anda inginkan. Jadi ini laptop nih guys, umpamanya ini laptop. Kita punya laptop nih guys. Kita sudah siapkan Windows-nya ya, XP, ada softwarenya kita sudah ada di situ, kita sudah install untuk AS 2000-nya. Nah, kita colok guys dengan kabel serial pin 9 ini ya, 9 pin. Jadi masuk ke sini dia, ke modul ini. Nah, ini adalah yang mendeteksi untuk detektor
terus multi detektor, unit IO-nya, MCP, nah, sama detektor ini balik lagi, dia masuk lagi ke sini. Nah, jadi ini ada menggunakan power supply ya. Untuk mainnya itu power supply AC 220. Kemudian data serial yang kita pakai di sub 9 pin ini kan ya. Untuk COM-nya harus 1 atau 2 guys, COM-nya. Jadi ini yang kita pakai COM-nya ya. Nah, apabila baterai backupnya masih terpasang, itu harus dilepas dulu untuk menghindari pengosongan pada saat kita mau melakukan ini running penginstalan dengan menggunakan laptop atau komputer guys. Jadi sistemnya ini dia pakai power supply ya, AC keluaran DC. Nah, dia masuk ke potcomnya di sini guys. Nanti di situ ada ya, ya mungkin yang sudah pernah naik kapal Bukit Raya atau Bukit Siguntang sama Kelut ya, mungkin udah paham, udah tahu posisinya. Nah, yang belum paham ya mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit lah menambah ilmu ya guys ya. Jadi intinya prinsip kerjanya itu ini adalah kita lagi menerangkan masalah penggunaan laptop untuk membaca. Kalau ada software itu enak guys, tapi memang mahal ya, software itu adalah mahal. Untuk Siemens itu sekisaran 90 juta untuk softwarenya aja itu. Jadi nggak murah software ini, makanya dia untuk bandrol pemasangan ini miliar bos, bukan juta lagi, bukan ratus lagi, miliar. Karena dia sistem ininya beda, baru titiknya juga banyak ya. Jadi kalau pemasangan instalasi baru sangat mahal ini, karena alat ini adalah suatu keharusan dan dikelaskan nih. Nah ini saluran di situ nanti akan ada backupnya guys. Nah ini yang kita lepas, ini kan. Nah ini kita lepas, baru kita running, kita lihat apa yang mau kita kerjakan guys. Nah untuk kabel in outnya ini ya, ini in, ini out. Jadi ini yang ke saluran ini, detektor, multi detektor, IO, MCP. Nah ini sebelum kita melakukan ini guys, istilahnya itu apa ya, ini bisa juga dipergunakan untuk kalau kita punya softwarenya, kita nggak usah apa namanya lihat harus dimana posisinya yang bermasalah, cukup dari laptop udah kelihatan guys. Jadi intinya apa yang alarm, apa yang bermasalah ya kan, itu akan terbaca di situ. Itulah enaknya kalau kita punya software. Jadi seorang teknisi atau maker biasanya dia kalau melakukan pekerjaan reparasi ya, melakukan reparasi atau perbaikan, itu pasti punya softwarenya, karena itu adalah senjatanya dia. Sebuah kapal tipe 2000 terdiri dari 8 deck, 700 titik fire alarm dan NCP, apa nggak jombrot itu kalau naik turun, nah gempor itu guys. Makanya untuk memudahkan pekerjaan mereka punya yang namanya software dan aplikasinya. Nah ini harusnya sebagai user kita itu harusnya punya ini, ya kan? Siapa yang ditunjuk makernya suatu perusahaan? Siapa kasih softwarenya? Kenapa? Ini aset bos. Ini adalah aset nih, mahal ini. Sekali perbaikan itu udah ratusan juta. Nah kalau ABK atau perwira atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan itu dikasih modal atau kasih pendidikan seperti ini, cara bagaimana, wah untung perusahaan bos, untung sekali. Kenapa? Karena dengan dia punya SDM yang kuat, SDM yang mumpuni, yang punya ilmu dan pengetahuan yang cukup, otomatis perangkat di atas kapal akan terjaga ya.
Ya, masuk dong. Jelas. Karena apa? Inti daripada kapal itu bisa bagus. Inti daripada kapal itu bisa berlayar dengan baik. Semua perangkat terjaga, terawat adalah karena kurangnya apa? Kalau nggak terawat itu ya karena kurangnya SDM, kurangnya kita pengetahuan. Makanya saya selalu menyampaikan apa yang saya punya ke orang dengan harapan biar mereka paham. Bukan saya pinter ya, bukan saya orang jago. Saya merasa bukan seperti itu. Saya hanya mengamalkan apa yang saya punya ke orang lain. Sehingga ilmu saya bisa dipergunakan saat saya mati. Kan itu tujuannya. Ya, kalau dolar sih mungkin ya alhamdulillah kalau dikasih dolar ya kan. Ah, gitu. Tetap namanya manusia itu butuh duit, guys. Siapa yang nggak butuh duit? Cuma kalau masalah ilmu ya jangan pelit kan gitu. Nah, ini harusnya yang namanya eh, kru di atas kapal mau di swasta, mau di BUMN mau apa ya kan, seharusnya itu dibekali ilmu seperti ini. Paling tidak dia bisa melakukan apa ya namanya kayak preventif. Jadi yang arat itu yang harusnya umpamanya rusaknya sekarang bisa setahun lagi baru rusak. Nah, seperti itu loh. Jadi intinya mereka paham. Ini umpamanya ini ada alarm di sini. Di sini ada alarm ya. Umpamanya ini ada monitornya di sini. Ada alarm nih. Nggak tahu apanya. Itu alarm apa itu? Nggak ada yang tahu. Ya ini kan sangat fatal. Apalagi seorang perwira. Perwira di atas kapal tidak tahu. Perwira navigasi tidak paham. Ini alarm apa ini? Nah, padahal di sini dipecah sama penumpang. MCP manual call point. Umpamanya dipecah sama penumpang, penumpang yang iseng umpamanya ya. Nah, sini alarm. Nggak tahu alarm apa? Nggak tahu. Ya kalau nggak ada sosialisasi bagaimana mau tahu? Kecuali kalau ada sosialisasi atau mau baca-baca mungkin akan paham. Tapi tetap kalau menurut saya ciptakan SDM yang handal dengan cara apa? Kasih pembelajaran, ya kan? Gitu. Kasih diklat, alarm, cara merawatnya aja, minimal cara merawatnya aja. Nggak usah kita ke maker ya. Kalau maker itu terlalu tinggi lah. Teknisi itu terlalu tinggi. Merawat aja, merawat. Bagaimana sih cara merawat fire alarm yang baik dan benar? Nah, itu kita terangkan biar alat-alat di atas kapal itu bisa terawat dengan baik, guys. Jadi dibersihkan kayak dari kotoran, debu atau apa, atau karat umpamanya. Karena ini sistem elektronik ya. Kalau di sini terjadi short, tegangan yang 24 itu short ya. Balik lagi, guys. Masuk dia. Masuk ke sini program. Pasti kebakar. PCB-nya pasti ada yang gosong itu, guys. Karena ini sistem tegangan. Kalau tegangannya nggak pakai tegangan ya nggak apa-apa, mau di short kabelnya di short nempel juga nggak ada masalah. Tapi ini tegangan main plus 24 volt tempelin begini, ya hangus, lalai dalam perawatan, nggak cepet-cepet. Yang harusnya di sini short cepet-cepet, maunya ketahuan short, ada short di sana, di sini ada alarm, ada short di sana, cepet-cepet diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki ya sudah, siap-siap aja modul yang dianjungan itu pasti akan terbakar. Karena apa? Ini tegangan 24 volt, guys. Ini dijelaskan ini 24 volt. In out. Ya, jadi dia itu dari atas turun ke bawah naik lagi. Sistemnya sirkulasi. Semuanya di sini ada yang short. Pasti akan bermasalah foul kan. Sini nggak bisa terkirim, macet di sini. Ini kalau nggak cepet-cepet maunya shortnya tegangan. Kalau mungkin datanya aja yang short nggak apa-apa, kalau tegangan ya pasti akan rusak. Ini salah satu kelalaian human error ya, yang harusnya tidak terjadi, bisa sering terjadi. Nah, ini hal-hal seperti ini sangat penting sekali, guys. Saya kasihan PLN-nya, kasihan perusahaan, siapapun perusahaannya pasti akan rugi karena keteledoran daripada orang-orang kita sendiri.
harusnya cepat tanggap. Kalau masalah tegangan nggak short, nggak ada masalah guys. Kalau umpamanya MCB pecah atau asap maunya di sini atau kotor ya, cuma anak asap atau debu sehingga menimbulkan alarm, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tegangan yang nge-short, akibatnya fatal. Begitu guys. Jadi sementara kita menerangkan ini dulu guys. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan lagi untuk yang apa ya, yang karena ini harus sebenarnya harus langsung ke apa namanya, ke lokasi. Nggak bisa kita nggak tahu alatnya dari sini kemana, dari kan nggak tahu ya barangnya. Ini barangnya kayak apa, harusnya seperti itu. Nah, kita juga harus membutuhkan software. Nah, di sini saya hanya menerangkan ya, intinya saya kasih tahu biar jelas. Barangkali mungkin ada yang belum paham. Nah, sistem kerjanya itu seperti ini. Jadi intinya umpamanya saya kan bisa ngasih tahu ini kalau ini MCB pecah itu pasti alarm, ada asap alarm, nah itu ya. Kalau yang ini memang kita harus butuh software dan laptop. Nah, softwarenya kan mahal tuh. Kecuali kalau saya dikasih softwarenya sama AutoSave. Nah, terima kasih sekali. Karena saya punya kapal banyak, pasang banyak tapi nggak dikasih software, guys. Aneh kan ya? Aneh, guys, bener. Masa ibaratnya itu kita beli mobil, kunci-kuncinya nggak dikasih. Terus buka baut murnya pakai apa? Masa dijilatin? Ya, nggak mungkin, pasti pakai engkol itu, pakai kunci Inggris kan, atau mau nempel ban bocor, mau ganti ban bocor nggak dikasih pompa. Ini kan software itu adalah alat untuk melakukan perbaikan guys, ya kan? Sama aja kita beli mobil ya sama aja, nggak ada spare apa, ibaratnya nggak ada ininya, alat untuk memperbaikinya. Mau sampean beli mobil, kalau saya nggak mau, kalau saya beli mobil spare part untuk pekerjaan kalau ada apa, ada bocor ban pompanya nggak dikasih, terus untuk membuka peleknya nggak dikasih, ya gimana ya, nggak mau kalau saya. Oke guys, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu. Masuk Weko. Jos Kados. Jos Kandos.